Assalamualaikum Hai Indonesia. Infinix resmi menghadirkan Infinix Zero 40 5G dengan harga yang cukup berani. Harganya bahkan lebih tinggi dibanding beberapa kompetitor, salah satunya adalah Poco F6 yang sangat fenomenal. Nah, pertanyaannya, dari kedua smartphone ini kira-kira manakah yang lebih menarik untuk dimiliki? Langsung saja, inilah perbandingan lengkap dari Infinix Zero 40 5G dan Poco F6 dari berbagai sisi. Dimulai dari yang nampak dulu, Poco F6 membawa bahasa besar tampilan yang mirip dengan generasi sebelumnya. Modul kameranya frameless atau tanpa frame kamera khusus dan hanya lensanya saja yang nampak timbul. Ukurannya pun sedikit lebih besar. Terdapat sejumlah lensa kamera yang disusun secara zigzag dengan ukuran yang kini lebih besar. Dan kini LED flashnya berbentuk lingkaran. Terdapat 3 pilihan warna, yakni kecoklatan, hitam, dan hijau. Framenya sendiri kini juga dibuat lebih mengotak lagi. Sementara Infinix Zero 40 5G menyajikan tampilan back cover yang sedang tren saat ini. Modul kameranya berbentuk lingkaran berukuran besar di bagian tengah atas untuk menempatkan sejumlah lensa kamera. LED flashnya ditempatkan di bagian sudut, dan yang menarik, Infinix menyajikan aksen blok besar di bagian bawah serta di dalamnya terdapat logo Zero. Sisi kanan kirinya juga dibuat curve untuk kenyamanan saat digenggam. Di bagian depan, Poco F6 masih tetap menyajikan tampilan layar datar dengan gaya dot display, menggunakan panel layar berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi 1,5K dan memiliki refresh rate layar mencapai 120 Hz. Sensor fingerprintnya sudah ditempatkan di bagian layar dan telah dilindungi oleh kaca kon Gorilla Glass Victus. Gak kalah mewah, di bagian depan Infinix Zero 40 5G menyajikan lengkungan layar di sisi kanan kiri yang tentu saja membuatnya tampak lebih mewah. Panelnya berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,78 inci beresolusi Full HD+ dan mendukung refresh rate layar mencapai 144 Hz lengkap dengan sensor fingerprint di dalamnya. Di sektor layar, Infinix Zero 40 5G memang relatif lebih mewah berkat layar lengkung dan refresh rate tingginya. Namun seperti halnya urusan tampilan, tentu saja ini kembali pada selera masing-masing konsumen. Lanjut ke bagian dapur pacu, perbedaan cukup signifikan tersaji di sini. Poco F6 telah diotaki oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. SoC ini memiliki spesifikasi yang sedikit lebih rendah dari Snapdragon 8 Gen 3 yang merupakan flagship dari Qualcomm. Menggunakan konfigurasi 1 prime core basis Cortex X4 dengan speed 3 GHz, kemudian 4 performance core basis Cortex A720 dengan speed 2,8 GHz dan 3 efisiensi core basis Cortex A520 dengan speed 2 GHz. Untuk GPU-nya menggunakan Adreno 735. Sementara Infinix Zero 40 5G menggunakan prosesor yang cukup menjanjikan dari MediaTek, yakni Dimensity 8200 Ultimate. SoC yang sebelumnya juga digunakan pada Infinix GT20 Pro. Menggunakan 1 inti performa tinggi dengan frekuensi 3,1 GHz basis Cortex A78, kemudian 3 inti performa tinggi dengan frekuensi 3 GHz basis Cortex A78, dan 4 inti efisiensi core basis Cortex A55 dengan speed 2 GHz. Sementara GPU-nya menggunakan Mali G610 MP6. Sehingga urusan performa tentu saja Poco F5 lebih diunggulkan di sini. Berbeda halnya pada bagian kamera. Poco F6 mengusung konfigurasi 2 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50 MP menggunakan sensor Sony Lithia 600. Kamera ini telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Selanjutnya hanya ada kamera ultrawide beresolusi 8 MP, sensor Sony IMX355. Infinix Zero 40 5G membawa kamera utama beresolusi 108 MP, sensor Samsung HM6 yang juga telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Terdapat pula kamera ultrawide beresolusi lebih besar mencapai 50 MP dan masih ada kamera makro 2 MP. Yang gak kalah spesial, kamera Infinix Zero 40 5G juga beresolusi besar mencapai 50 MP, sensor Samsung JN1 berbanding 20 MP pada Poco F6. Infinix Zero 40 5G memang telah mampu merekam video hingga resolusi 4K 60 fps baik kamera depan maupun belakang, sedangkan Poco hanya pada kamera belakang. Namun meskipun begitu, stabilisasi Poco lebih maksimal, sehingga urusan kamera keduanya memiliki keunggulannya masing-masing.
Kemudian di bagian daya, Poco F6 dibekali dengan kapasitas baterai besar mencapai 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 90 Watt. Sementara Infinix Zero 40 5G selain sama-sama dibekali dengan kapasitas baterai 5000 mAh, namun teknologi pengisian lebih lambat berdaya maksimal 45 Watt saja. Namun yang menarik, smartphone ini sudah support wireless charging hingga 20 Watt. Untuk fitur-fitur lain, Infinix Zero 40 5G dan Poco F6 tetap dibekali dengan dua speaker stereo, ada ear blaster dan NFC, serta sertifikat IP54 pada Infinix dan IP64 pada Poco. Keduanya juga telah menjalankan antarmuka yang berbasis Android 14. Terakhir bicara mengenai harga, Poco F6 telah dijual resmi di pasar Indonesia dengan harga mulai dari Rp4.899.000 dengan memori 8/256 GB. Sementara Infinix Zero 40 5G masih belum hadir secara resmi di pasar Indonesia. Namun sebagai perbandingan di negara tetangga Malaysia, Infinix Zero 40 5G dijual dengan harga Rp1.699 atau jika dirupiahkan sekitar Rp6 juta dengan memori 12/256 GB. Namun banyak yang menyebut harga di Indonesia nanti bisa lebih terjangkau. Baiklah, jika konsumen benar-benar mementingkan aspek performanya saja dan budget yang terbatas, Poco F6 sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun jika desain adalah aspek yang lebih penting, Infinix Zero 40 5G dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Mending sekalian beli Infinix Zero 40 5G atau sudah cukup dengan Poco F6 saja? Langsung tulis saja di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.